Halo pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap selalu semangat. Saya Golus Nanti senang bisa bersamai Anda dalam dialog eksklusif bersama dengan pemerintah Kabupaten Semarang. Dan pemirsa, negara memberikan dana alokasi khusus yang diberikan kepada kota dan juga kabupaten penghasil tembakau, sama seperti yang diperoleh Kabupaten Semarang. Dan telah duduk bersama saya, di samping kiri saya, bersama dengan Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Semarang, dengan Ibu Yudinita Arsiani atau yang lebih akrab kita panggil dengan Ibu Nita. Bu Nita, apa kabar Bu? Selamat siang, alhamdulillah sehat ya Bu ya? Iya. Oke, luar biasa. Bu, ini kan Semarang merupakan salah satu kabupaten yang memang mendapatkan dana DBHJT ini ya Bu ya? Iya, Kalau boleh tahu DBHJT itu sebenarnya seperti apa sih Bu dananya? Ya, terima kasih Mbak Galus. Jadi dana DBHJT adalah dana yang berasal dari cukai tembakau. Jadi dana itu memang diperoleh oleh suatu kabupaten kota sebagai penghasil tembakau, kemudian juga tentunya sebagai apresiasi terhadap kabupaten kota yang telah menghasilkan cukai rokok, dan itu menjadi salah satu sumber pendapatan untuk pembangunan negara. Ya. Oke, dan untuk pendapatan dari tahun ke tahunnya meningkat atau seperti apa Bu di Kabupaten Semarang ini? Di tahun 2024 ini kita mendapatkan alokasi anggaran sebesar 14 miliar lebih. Kemudian di tahun 2025 yang akan datang kita mendapatkan alokasi anggaran sebesar 17 miliar lebih. Sehingga ada kenaikan sebesar 3 miliar, dan tentunya itu adalah merupakan apresiasi untuk Kabupaten Semarang yang telah berhasil mengelola dana DBHJT dengan baik. Oke, luar biasa. Berarti untuk tahun depan ada peningkatan ya Bu ya, yang cukup signifikan seperti itu. Nah, untuk tujuan sendiri dari DBHJT ini sebenarnya seperti apa Bu? Ya, dana DBHJT ini diperuntukkan untuk kabupaten kota dengan tujuan untuk mengurangi dampak buruk dari rokok, kemudian juga untuk mendorong pembangunan di daerah penerima dana DBHJT, kemudian yang ketiga juga untuk peningkatan kualitas hidup masyarakatnya. Oke. Tadi kan berarti ada 3 poin yang digarisbawahi ya Bu ya, 3 poin penting ini. Tadi ada kesehatan. Nah, untuk kesehatan sendiri ini dialokasikan untuk apa Bu? Ya, untuk bidang kesehatan kita mendapatkan alokasi anggaran sebesar 10% dari total anggaran keseluruhan, di mana itu digunakan untuk pengadaan alat kesehatan, kemudian juga untuk upaya preventif dari dampak rokok. Jadi penanganan penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh rokok, misalnya paru-paru, kemudian penyakit kanker dan sebagainya. Dan itu bisa dibiayai dari dana DBHJT. Berarti penyakit penyerta dari rokok itu dibiayai untuk pengobatannya melalui DBHJT ini berarti ya Bu ya. Tadi ada poin yang kedua adalah pembangunan. Nah, untuk di bidang pembangunan ini seperti apa? Kalau untuk pembangunan sendiri itu tidak secara signifikan menjadi bagian dari DBHJT, karena di dalamnya sudah ditentukan untuk alokasi penggunaannya. Jadi sebesar 10% untuk bidang penegakan hukum, kemudian 40% untuk bidang kesehatan, dan 50% untuk bidang kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk bidang ini kita langsung masuk ke bidang ya Mbak ya. Untuk kegiatan dari masing-masing bidang, untuk kesejahteraan masyarakat itu digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang mensupport dari kegiatan pertanian, tentunya diampu oleh Dinas Pertanian. Kemudian juga ada kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis untuk peningkatan kemampuan kerja yang diampu oleh Dinas Tenaga Kerja. Kemudian juga ada pemberian bantuan yang diampu oleh Dinas Sosial. Kemudian untuk bidang kesehatan tentunya diampu oleh Dinas Kesehatan, di mana kegiatannya tadi sudah kami jelaskan, antara lain untuk penanganan dampak dari penggunaan rokok. Kemudian untuk bidang penegakan hukum digunakan untuk operasi barang kena cukai ilegal, serta untuk pemberantasan barang cukai ilegal tersebut. Artinya memang sudah diplotkan ya Bu ya, per masing-masing bidang. Tadi juga sudah ada persenan pembagiannya sendiri gitu ya Bu ya. Nah, untuk dari pembagian ini berdasarkan apa sih Bu? Apa memang sudah ditentukan dari pusat atau seperti apa? Ya, untuk pembagian dari masing-masing bidang memang sudah ditentukan Mbak, dan itu sudah dituangkan di dalam PMK 72 tahun 2024, di mana
di dalamnya sudah menyebutkan komposisi dari masing-masing bidang, kemudian penggunaannya untuk apa, kegiatan apa, sudah termuat semua di dalam PMK 72 tersebut. Oke, berarti memang sudah sesuai aturan ya Bu Iya, ya. sudah Artinya sesuai kalau aturannya. misal dibesarkan untuk kesehatan saja juga tidak boleh Tidak ya Bu bisa, ya. iya. Harus sesuai dengan Harus aturan sesuai, seperti itu ya. iya. Nah, kalau untuk pembagian per wilayahnya ini Bu, tadi kan besaran dari pemerintah Kabupaten Semarang sendiri ada kenaikan di tahun Iya. 2025. Ini berdasarkan apa Bu? Ya, untuk penghitungan alokasi anggaran itu sebetulnya sudah dihitung 1 tahun sebelumnya. Jadi untuk tahun anggaran 2025 sudah dihitung di tahun 2024, dimulai dari bulan Juli. Dari bulan Juli itu DJPK sudah menghitung sisa lebih kegiatan di tahun sebelumnya dan dinamakan silpa. Nah kemudian di bulan berikutnya, di bulan sekitar September sudah dilakukan penghitungan agregat. Agregat itu adalah alokasi anggaran yang dalam perencanaan di tahun berikutnya dan silpa di tahun sebelumnya. Kemudian setelah penghitungan agregat nanti akan ditetapkan besaran alokasi anggarannya oleh provinsi. Nah nanti dari provinsi akan di breakdown ke masing-masing kabupaten kota. Oke, artinya memang sudah ada tahapannya tersendiri ya Bu ya. Bahkan dihitung dari tahun sebelumnya. Iya. Ya, makanya tadi di tahun depan sudah keluar di tahun ini ya Bu ya. Iya. Karena memang sedemikian rupa Sudah dihitung dan prosesnya memang cukup panjang, dan itu prosesnya kita harus mengikuti mulai dari awal. Jadi mulai dari penghitungan silpa lebih kegiatan, kemudian juga kita mengikuti DES dengan provinsi untuk kita menyusun RKP dan RKA-nya. Oke. Ada tahapan yang harus dilalui ya. Iya. Cukup panjang juga ya Bu ya. Oke, yang jelas di Kabupaten Semarang ini ada peningkatan ya Bu ya untuk tahun depan seperti itu. Nah, tadi kan disebutkan ada beberapa bidang yang menjadi poin penting ya Bu ya. Di kesehatan, pembangunan dan juga kesejahteraan masyarakat. Siapa sih Bu yang boleh dapat dana ini Bu? Ya. Untuk bidang kesehatan tentunya dari pengampunya adalah Dinas Kesehatan dan anggarannya juga dihitung sesuai dengan komposisi yang telah ditentukan. Jadi dari total anggaran untuk kabupaten sebesar kurang lebih 17 miliar, dari bidang kesehatan mendapatkan alokasi anggaran sebesar 40%. Sehingga dari angka itu sudah bisa ditentukan nilainya berapa, kemudian digunakan untuk apa, itu juga sudah dituangkan di dalam RKP dan RKA-nya. Kemudian tentunya untuk bidang kesejahteraan masyarakat yang diampu oleh 3 dinas itu juga sudah dihitung sesuai dengan komposisinya. Dan untuk penegakan hukum sebesar 10% itu juga diampu oleh Satpol PP, itu juga sudah dihitung. Kemudian dalam penyusunan RKP dan RKA juga kita mengikuti surat edaran dari Kantor Bea dan Cukai. Ya, jadi dari SE tersebut pun juga sudah ada rambu-rambunya. Kegiatan apa yang boleh dilaksanakan oleh bidang penegakan hukum itu. Oh, istilahnya ada kisi-kisinya ya Bu ya. Ada kisi-kisinya. Jadi dari DJBK dan dari Kantor Bea Cukai. Artinya tidak boleh sembarangan mengadakan kegiatan atau dan sebagainya itu ya Bu ya, harus sesuai dengan aturan yang sudah berlaku. Dan sudah diatur secara rigid, baik komposisi anggarannya, besarannya, dan bentuk kegiatannya sudah diatur semua. Ya. Kalau di Kabupaten Semarang ini bentuk program kegiatannya seperti apa sih Bu contohnya? Tapi tahan dulu Bu, kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetap bersama kami dalam dialog eksklusif bersama dengan Setda Kabupaten Semarang untuk Anda. Ibu mau beli rokok, Bu? Rokok yang apa ya, Mas? Rokok yang ini harganya berapa ya, Bu? Oh, itu Rp35.000. Ada yang lebih murah, Bu? Yang ini apa yang ini? Harganya 7.000-an semua. Wah, cocok nih. Mau pilih yang mana? Pilih yang ini aja, Bu. Oh, yang ini. Oke, Bu. Ini ya, Bu, uangnya. Ya. Ini ya, Mas, rokoknya.
jangan asal jual dan juga beli rokok ilegal. Bahaya, ancamannya pidana dan juga denda loh. Hati-hati. Betul itu, setiap batang rokok ilegal yang tidak bercukai merugikan negara. Benar, berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai, pelaku yang terlibat dalam produksi, distribusi, atau peredaran rokok ilegal dapat dikenakan sanksi pidana. Pelaku bisa dijerat dengan hukuman penjara dan atau denda. Tujuan DPHJAT adalah mengurangi eksternalitas negatif konsumsi rokok atau dampak dari kesehatan dan sebagai dasar kebijakan cukai hasil tembakau. Cukai pada rokok bertujuan untuk mengurangi konsumsi rokok dengan meningkatkan harga. Dengan mengenakan cukai pada rokok, pemerintah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya merokok dan mendorong kebijakan kesehatan yang lebih baik. Bersama-sama kita gempur rokok ilegal. Mari kita gempur rokok ilegal di wilayah Kabupaten Semarang. Wah, nggak jadi, Bu. Hah, gimana sih, Mas? Hah? Gimana kalau jadi beli, udah nawar. Pemirsa, Anda masih menyaksikan dialog eksklusif Lingkar TV dan masih bersama saya, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Semarang, Ibu Yudinita Arsiani, dan masih membahas mengenai implementasi dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Semarang. Bu, melanjutkan yang tadi ini, Bu. Untuk Kabupaten Semarang sendiri, program yang diimplementasikan dari DPHJAT itu ada apa saja sih, Bu? Baik, khususnya untuk bidang kesejahteraan masyarakat, jadi ada 2 program di sana, ada program peningkatan kualitas bahan baku dan program pembinaan lingkungan sosial. Untuk program peningkatan kualitas bahan baku itu terdiri dari beberapa kegiatan, jadi termasuk untuk pemberian pupuk, kemudian juga untuk inovasi dan pemberdayaan dari petani tersebut, kemudian juga ada pelatihan serta bintek untuk petani tembakau serta petani cengkeh. Oke. Selain itu ada kegiatan yang lainnya, Bu? Untuk program yang kedua yaitu untuk pemberian bantuan kepada petani tembakau serta petani cengkeh, itu bentuknya adalah bantuan langsung tunai serta bentuknya juga ada pelatihan juga. Ya. Berarti ada pelatihan untuk para petani juga ya, Bu, ya, yang dari DPHJAT ini. Ya. Untuk bidang yang lainnya, Bu, untuk implementasi dari DPHJAT ini ada apa saja, Bu? Untuk bidang penegakan hukum, di sana ada kegiatan operasi bersama untuk pengumpulan informasi, di mana itu merupakan tim gabungan dari Satgas dan tentunya dari petugas dari Bea Cukai, di mana kita berusaha untuk mengumpulkan informasi di mana sih daerah yang menjual rokok ilegal. Kemudian selain itu, setelah kita mengumpulkan informasi, tentunya ada operasi bersama, operasi gabungan antara tim Satgas, kemudian juga dari petugas dari Bea Cukai, dan tentunya dikawal oleh petugas dari Polres untuk keamanan. Jadi di operasi gabungan ini kita sudah melaksanakan beberapa kali operasi, dan alhamdulillah kita menemukan banyak sekali rokok-rokok ilegal yang beredar luas di pasaran. Kurang lebih temuan kita di tahun 2024 ini sebesar 10.000 batang. 10.000 batang, Iya. cukup banyak, banyak, juga ya, Bu, ya. dan beredar luas di masyarakat, sehingga kita masih perlu meningkatkan kegiatan sosialisasi untuk kita menyampaikan informasi kepada masyarakat bahwa ini rokok ilegal itu tidak boleh diedarkan, dan tentunya juga ada ancaman hukuman pidananya serta sanksi hukum lainnya, sehingga masyarakat juga harus berhati-hati di saat membeli rokok, harus memperhatikan ini legal atau ilegal, sehingga masyarakat mungkin yang kurang pemahamannya, mereka hanya membeli rokok yang
cari yang lebih murah, ternyata nanti bisa terkena dampak hukumnya. Karena juga ada yang pembeli nakal, juga ada yang penjual yang Penjual nakal juga nakal, ya Bu iya. ya. Yang itu perlu adanya sosialisasi dan juga Sosialisasi. arahan dan bimbingan itu tadi ya Bu Iya, ya. iya. Di bidang penegakan Penegakan hukum. Saya pernah dengar kampanye itu gempur rokok Gempur ilegal rokok ya Bu ya. ilegal. Benar Iya, ya Bu ya? betul, iya. Oke, berarti emang itu yang harus dibasmi gitu ya Bu Iya. ya. Untuk upaya kampanye gempur rokok ilegal itu Iya, tadi ya Bu ya. betul. Oke, untuk bidang yang lainnya Bu? Bidang yang lainnya untuk bidang kesehatan, di mana bidang kesehatan tentunya adalah untuk pengadaan alat-alat kesehatan, kemudian juga untuk pengobatan dari dampak rokok dari penggunanya. Kalau untuk pengadaan alat kesehatan tuh yang seperti apa sih Bu? Ya, untuk pengadaan alat kesehatan itu tiap tahun memang kita sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing puskesmas yang mengusulkan. Jadi tiap tahun itu kita sudah menyusun neraca dari kebutuhan alat. Kemudian tahun ini sudah kita penuhi apa, di tahun berikutnya kita rencanakan pengadaan alat yang mana yang belum terpenuhi. Kemudian juga kita sesuaikan dengan kebutuhan dari puskesmas yang menurut skala prioritasnya itu cukup tinggi. Dan itu sudah dituangkan di dalam dokumen perencanaannya. Seperti contoh kemarin juga ada pengadaan alat untuk ronsen, kemudian juga untuk pengobatan penyakit-penyakit akibat rokok. Berarti memang disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing instansi kesehatan ya Bu ya. Oke. Untuk selain alat pengadaan alat tuh ada apa aja Bu di kesehatan? Selain pengadaan alat di tahun 2025 ini kita mengusulkan juga untuk pengadaan unit ambulan. Dan itu juga dimungkinkan karena baru tahun 2025 ini sesuai dengan PMK yang terbaru, PMK 72 tahun 2024, kita bisa mengusulkan pengadaan sarprasnya. Jadi termasuk juga untuk pengadaan unit ambulan untuk kondisi darurat. Tadi kan disebutkan bahwa pemberian dana ini berdasarkan prioritas dan juga kebutuhan. Nah ini ditentukan dari apanya Bu? Ditentukan dari kebutuhan masing-masing puskesmas yang mengusulkan. Dan tentunya juga sudah diverifikasi oleh Dinas Kesehatan. Termasuk juga untuk pemeliharaan alat. Jadi kan program ini kan sudah berjalan beberapa tahun, sehingga setelah pengadaan alat tentunya kan perlu pemeliharaan. Termasuk juga untuk kalibrasi alat. Jadi untuk bidang kesehatan itu kan alatnya spesifik ya, spesifik dan banyak yang menggunakan sehingga perlu dikalibrasi, dilakukan kalibrasi setiap tahunnya. Berarti implementasi dari DBHCT di Kabupaten Semarang ini memang banyak sekali ya Bu. Iya, tadi ada banyak pelatihan, kemudian ada dari pengadaan alat-alat dan sebagainya ya Bu ya. Jadi memang sudah dipelototkan itu tadi ya Bu ya. Nah ini bagaimana cara dari bidang bagian perekonomian sendiri untuk memastikan bahwa dana DBHCT ini dialokasikan dengan transparan dan juga akuntabel nih Bu? Ya, kita dari bagian perekonomian itu kita bertindak selaku sekretariat, ditunjuk selaku sekretariat DBHCT, di mana fungsi sekretariat itu adalah bertindak selaku koordinator, fasilitator, kemudian kita juga bertugas untuk mensinkronisasi antara dinas, kabupaten, provinsi sampai dengan ke DJPK. Kemudian kita juga berfungsi dan bertugas untuk memonitor dan melakukan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan di tahun berjalan. Sehingga kita juga secara rutin melaksanakan rapat monitoring setiap bulan untuk memantau progres dari masing-masing kegiatan. Kemudian kita juga melakukan evaluasi serta monitoring langsung ke lapangan. Kita cek ke lapangan. Sebagai contoh, kalau pengadaan alat kesehatan sudah betul atau belum? Pengadaannya sudah dilaksanakan belum? Sudah didistribusikan ke puskesmas yang mengusulkan atau belum? Kemudian kita cek juga apakah kondisi alat yang diberikan itu sudah sesuai dengan usulannya.
Oke, berarti langsung datang ke lapangan berarti Langsung ya Bu ke ya dari lapangan. bagian perekonomian sendiri. Iya, betul. Oke, langsung ngecek satu Langsung persatu ya ngecek. Bu ya, sesuai atau tidak Iya, dari betul. itu sendiri. Iya. Nah, ada tantangannya nggak sih Bu dalam pengelolaan dana DBHJT ini kan juga lumayan besar ya Bu ya. Iya. Di tahun ini aja 14 miliar ya Bu ya. 17 miliar. Oh, tahun ini 14 ya. miliar dan tahun depannya aja 17 miliar. Kan Iya. dana yang cukup banyak. Iya. Tantangannya apa Bu dalam Nah, pengelolaannya? kita khususnya dari sekretariat DBHJT ini memang karena tugas kita adalah selaku koordinator, tentunya kita harus selalu memantau progres dari masing-masing kegiatan. Nah, ini tantangannya di sini. Di saat dinas atau dinas pengampunya itu belum bisa mencapai target yang sudah ditentukan, karena kan setiap bulan kita pantau progresnya sudah ditentukan setiap bulannya. Nah, di saat itu kita harus memberikan semangat, kita bisa kejar, ayo kita push dari dinas tersebut untuk bisa mengejar target yang telah ditentukan. Oke. Dan itu juga karena kita juga bidangnya kan banyak ya, bidangnya banyak dan kita harus ikut memahami kegiatan dari masing-masing bidang tersebut, sehingga kita juga harus selalu belajar, kita harus selalu komunikasi, harus selalu mensinkronisasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatannya. Oke, artinya selain paham semua kegiatan dan agendanya juga jadi alarm juga ya, Bu, ya di dinas-dinas atau OPD yang Jadi ada yang terlambat kita harus sudah mulai langsung, ini. ayo gitu ya. Biar cepat segera terlaksana seperti itu. Tadi kan sudah ada evaluasi, monitoring dan pengaplikasian atau implementasi dari DBHJT. Iya. Dari dana DBHJT ini sudah dirasakan manfaatnya betul-betul Bu di Kabupaten Semarang? Tentunya sudah, alhamdulillah. Sudah ya. Khususnya untuk petani tembakau, kemudian juga untuk buruh pabrik rokok yang terkena PHK. Itu adalah sesuatu hal yang memberikan angin segar untuk mereka. Jadi di saat mereka down terkena PHK, dia masih bisa menyambung hidup lah, masih bisa ada jalan, walaupun itu hanya darurat untuk mencari untuk melanjutkan hidup selanjutnya. Karena paling tidak kan mereka sudah mendapatkan bantuan, kemudian juga mendapatkan bimbingan dan pelatihan, meningkatkan skill mereka sehingga mereka juga bisa berusaha, mungkin selain sebagai buruh pabrik rokok, mungkin mereka bisa membuka usaha baru. Karena pelatihan yang dilaksanakan dengan bersumber anggaran dari DBHJT ini juga banyak sekali jenisnya, Mbak. Ada pelatihan las, pelatihan tata boga, pelatihan kecantikan. Beragam ya Bu ya? Iya, beragam sekali. Dan itu juga bisa diikuti oleh keluarga. Keluarga dari petani tembakau tersebut. Jadi misalnya si bapak profesinya sebagai petani tembakau, istrinya bisa mengikuti program pelatihan tata boga misalnya. Nah, nanti kan itu juga bisa menjadi sumber pencarian mereka. Oke, berarti memang tidak hanya pelaku petaninya saja, tapi keluarganya juga bisa dapat akses itu juga ya Bu ya. betul. Oke, tadi kan banyak sekali program yang sudah dicapai dari Pemkab Semarang sendiri. Bagaimana cara dari bagian perekonomian dan juga SDA ini untuk mempertahankan atau di suatu proker atau program itu Bu, untuk DBHJT-nya? Iya, kita tentunya juga selalu mengikuti regulasi yang ada ya. Jadi regulasi pun dan segala aturannya juga sering update. Jadi kita juga harus selalu mengikuti regulasi yang terbaru. Kemudian kita juga harus selalu menjaga komunikasi dengan dinas-dinas pengampu sehingga kita juga secara rutin mengadakan rapat evaluasi tersebut, di mana di saat rapat itu kita bisa melihat selain progresnya juga kendala yang dihadapi. Kemudian kita tentunya juga akan berusaha mencarikan solusi secara bersama-sama supaya kegiatan itu bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Oke, luar biasa. Berarti memang semuanya sesuai regulasi, yang jelas dengan arah dan juga tujuan yang benar gitu ya Bu ya, sesuai dengan aturan yang sudah berlaku. Oke Bu, untuk harapannya Bu ke depan untuk DBHJT di Kabupaten Semarang ini seperti apa? Ya, harapannya tentunya juga dengan adanya dana dari DBHJT ini, kami berharap kualitas hidup dari masyarakat Kabupaten Semarang bisa meningkat, khususnya untuk petani tembakau, petani cengkeh, kemudian juga buruh pabrik rokok dan masyarakat sekitar untuk
daerah atau wilayah penghasil tembakau. Kami berharap dengan adanya DBHJAT ini akan membawa manfaat dan bisa meningkatkan kesejahteraan bagi mereka. Oke, luar biasa harapannya ya Bu ya untuk masa atau keberlanjutan DBHJAT di Kabupaten Semarang ini. Bu, terakhir dan Bu, imbauan kepada masyarakat Kabupaten Semarang ini agar bersama-sama ini ikut memerangi rokok ilegal, Bu. Monggo. Ya, khusus untuk masyarakat Kabupaten Semarang, kami menghimbau mari kita bersama-sama memerangi rokok ilegal untuk pembangunan di Kabupaten Semarang. Dan mari kita bersama-sama menggempur rokok ilegal yang beredar luas di masyarakat. Oke. Ini, Mbak, gempur rokok ilegal. Oke, luar biasa sekali ya Bu ya. Semoga nantinya dengan anggaran 17 miliar di tahun depan ini dapat dialokasikan dengan baik ya Bu ya, dengan maksimal di bidang yang sesuai aturan tadi Bu ya. Banyak bidang yang memang sudah sesuai aturan kan seperti itu. Oke, terima kasih Ibu Nita sudah berdialog dengan kami. Sama-sama Mbak Halu. Oke, semoga nantinya semakin ada kenaikan Ibu ya untuk dari tahun ke tahunnya dari DBHJAT di Kabupaten Semarang. Dan itu tadi pemirsa dialog eksklusif saya bersama dengan Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Semarang dengan Ibu Nita. Dan semoga dari tayangan ini dapat menjadi referensi dan juga hasanah ilmu bagi pemirsa Lingkar TV yang ada di rumah. Dan akhirnya saya Galuh Sarminanti beserta kerabat kerja yang bertugas pamit dari depan Anda. Terima kasih telah menyaksikan dialog eksklusif kami dan terus saksikan hanya di Lingkar TV. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.